Halo teman-teman, kembali lagi di video yang lainnya. Jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang karakterisasi salah satu sifat dari material melalui penentuan band gap energi. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu, jadi band gap energi itu kalau misalnya kita terjemahkan menjadi energi celah pita, ini tuh adalah sebuah energi, gitu, sebuah besaran energi yang diperlukan untuk suatu elektron dalam suatu material atau nanomaterial untuk dapat tereksitasi hingga mencapai suatu keadaan di pita konduksi, di mana elektron dapat berpartisipasi dalam konduksi. Nah, kenapa harus ditentukan band gap energi ini? Karena band gap energi ini penting untuk mengetahui sifat-sifat dari suatu material. Ini umumnya di material semikonduktor. Kenapa? Nantinya si sifat-sifat yang diketahui ini dapat digunakan untuk menjadi petunjuk untuk mengetahui nih fungsi apa atau aplikasi apa sih yang tepat, yang cocok gitu untuk si material ini gitu digunakan berdasarkan sifat-sifat yang diketahui dari band gap energinya. Jadi ada beberapa nih sifat yang dapat diketahui dari informasi band gap energi, yaitu pertama ada konduksi listrik, jadi kelistrikan dari si materialnya. Jadi band gap energi itu, ketika band gap energi dari suatu material itu besar, tinggi gitu ya, itu menunjukkan bahwa material tersebut itu bersifat sebagai isolator atau bertindak sebagai isolator. Sementara kalau band gap energinya kecil, itu menunjukkan material tersebut merupakan konduktor gitu. Sementara kalau semikonduktor, ya karena namanya semikonduktor ya, dia punya band gap yang menengah gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan tadi ya, sesuai dengan definisi, jadi band gap ini adalah band gap energi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk suatu elektron untuk bisa tereksitasi. Jadi ketika band gap-nya besar, artinya si elektron ini ketika ingin untuk tereksitasinya perlu energi yang besar juga gitu. Sehingga dia kurang baik dalam mengalirkan dalam menjadi menghantarkan listrik gitu, sehingga dia bertindak sebagai isolator. Sementara ketika band gap-nya kecil, artinya energi yang diperlukan si elektron dalam suatu material untuk bisa tereksitasi itu ya kecil juga gitu, sehingga dia lebih baik dalam menghantarkan listrik. Sebenarnya kalau semikonduktor ya di tengah ya, band gap-nya menengah. Nah, terus pengendalian, jadi band gap ini sebetulnya bisa dikendalikan gitu pada suatu material, bisa dimodifikasi. Biasanya kalau di semikonduktor itu digunakan penambahan dopan gitu, penambahan atom-atom yang bisa menambah ketidakmurnian di suatu material yang akhirnya nanti bisa memodifikasi, bisa diatur si band gap energinya gitu ya, dengan harapan ya band gap energinya semakin lebih kecil agar sifat kelistrikannya semakin lebih baik gitu. Terus yang kedua itu band gap energi itu bisa untuk mengetahui sifat optik. Kenapa? Karena material dengan band gap yang lebih kecil itu dapat menyerap foton berenergi lebih rendah, yang artinya si fotonnya itu punya panjang gelombang yang lebih panjang. Sementara kalau misalnya band gap-nya lebih besar, dia dapat menyerap fotonnya dengan energi yang lebih tinggi. Artinya panjang gelombang dari si fotonnya itu lebih pendek. Nah, pengetahuan ini itu penting gitu untuk desain perangkat optoelektronik yang didasarkan nanti di si desainnya respons spektral yang dimiliki suatu material. Terus yang ketiga, sifat yang bisa diketahui itu yaitu stabilitas suhu, di mana material dengan band gap yang lebih besar itu akan memberikan stabilitas suhu yang lebih besar. Jadi artinya material dengan band gap yang lebih besar akan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Kenapa tadi? Karena band gap yang besar ini berhubungan dengan sifat kelistrikan. Band gap yang besar artinya si material itu adalah bertindak sebagai isolator gitu. Jadi dia lebih tahan terhadap suhu yang lebih besar. Sementara kalau band gap-nya lebih kecil, dia akan memberikan stabilitas suhu yang lebih kecil karena tadi dia bertindak sebagai konduktor gitu. Nah, pengetahuan ini tuh penting nanti dalam pengoperasian suhu tinggi pada suhu material. Jadi, apakah si material ini itu cocok gitu, bisa digunakan dalam suhu tinggi atau tidak, seperti itu.
Nah, nextnya tadi kan sifat-sifat yang bisa diketahui ya dari informasi band gap. Terus dari mana nih kita bisa dapat informasi band gap? Ya tentunya melalui karakterisasi. Jadi karakterisasinya itu menggunakan instrumen, namanya adalah instrumen UV DRS ya. Yaitu singkatan dari Ultraviolet Diffuse Reflection Spectroscopy. Jadi analisis ini tuh adalah analisis yang baik untuk menentukan karakteristik spektral sampel padat tidak transparan gitu. Nah, karakterisasi material ini tuh didasarkannya pada adanya beberapa cahaya yang dipantulkan secara internal atau refleksi diffuse oleh suatu material selain dari cahaya yang dipantulkan dari material yang datang dari permukaan atau refleksi spekular. Nah, di mana UV-DRS itu akan menggunakan foton dengan panjang gelombang pada spektrum UV ya, karena namanya kan UV-DRS ya, sehingga foton nanti akan berinteraksi dan menyerap pada material yang dianalisis gitu. Terus informasi yang didapat dari UV-DRS itu biasanya ada wavelength-nya, ada absorbance dan juga reflection dalam persen, itu nanti dapat diolah bisa menggunakan software Origin atau Excel sehingga nanti kita bisa mendapatkan informasi nilai band gap energinya. Nah, terus yang akan dibahas adalah penurunan rumusnya. Karena kan penentuan band gap energi ini kita mengolah di software perhitungan gitu ya. Nah, jadi ada dua konstanta, dua nilai yang dipakai secara langsung gitu nanti di penentuannya, yaitu nilai 1240 dan juga nilai 2,303. Nah, jadi kedua nilai ini tuh tidak serta-merta langsung muncul gitu. Langsung dipakai enggak, tapi kedua nilai ini itu didapat dari penurunan rumus-rumus yang mendasari si penentuan band gap ini. Jadi awalnya itu dari persamaan Tau and Davis mode, di mana bunyinya itu alpha HV dipangkatkan oleh gamma itu sama dengan A dikurangi HV dikurangi EG, di mana alpanya itu adalah koefisien absorpsi, H-nya itu adalah konstanta Planck, dan V-nya itu adalah frekuensi, di mana frekuensi itu sebanding dengan C per lambda, di mana C-nya adalah kecepatan cahaya dan lambdanya adalah panjang gelombang. Terus A-nya adalah konstanta proporsional, H-nya tadi ya konstanta Planck, P-nya frekuensi, dan EG-nya adalah band gap energi. Dan ini tadi ada satu yaitu pangkat gamanya, pangkat gamanya. Jadi nilainya itu bisa 2. Pertama bisa 1,5 itu untuk transisi indirect type, dan bisa 2 kalau misalnya transisinya itu direct type. Nah, dari mana nih angka 1240? Jadi sebetulnya mulanya adalah dari persamaan energi, dari rumus energi, karena kan kita mau menentukan band gap energi, tetap menentukan energi. Energi itu didapat dari HV gitu, dari konstanta Planck dikalikan dengan frekuensi. Seperti yang sudah dibilang sebelumnya, si frekuensi ini itu sebanding dengan C per lambda, kecepatan cahaya dibagi dengan panjang gelombang. Kalau kita substitusikan, energi itu rumusnya menjadi Hc per lambda. Kita masukkan angka yang diketahui kan ada 2 ya, yaitu konstanta Planck karena sudah konstanta ya, nilainya 6,625 kali 10 pangkat negatif 34 Joule second dikali dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya juga sudah kita ketahui yaitu 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nanti dibagikan dengan panjang gelombangnya. Nah, ini kan ada joule second sama meter per second. Akhirnya kan secondnya bisa kita coret ya, hilang gitu ya. Habis jadi 1. Nah, ini berarti nanti sisanya satuannya adalah joule meter. Nah, karena kita ingin tahunya si energi itu dalam elektron volt ya, karena ada hubungan juga dengan sifat kelistrikan, jadi pakai elektron volt. Kita rubah nih, kita konversikan si joule ini menjadi elektron volt, di mana 1 elektron volt itu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat negatif 19 joule. Nah, kita kalikan dulu angka yang di atas ini ya, 6,625 kali 10
pangkat negatif 34 dikali 2,998 kali 10 pangkat 8, itu nilainya menjadi 1,986 kali 10 pangkat negatif 25. Satuannya adalah joule meter. Nanti dibagi dengan lambdanya, panjang gelombangnya ya. Terus nanti dibagi juga sebetulnya dikali dengan 1,602 kali 10 pangkat negatif 19. Kenapa? Karena tadi kita mau konversi si joule ini ke dalam elektron volt. Nah, ini kalau kita bagi ya sudah dapat hasilnya 1240 kali 10 pangkat negatif 9 elektron volt meter dibagi dengan panjang gelombang. Kenapa dirubah menjadi 10 pangkat negatif 9? Karena kita mau merubah si meter ini menjadi nanometer. Kenapa dalam nanometer? Ya karena dibagi dengan panjang gelombang, di mana panjang gelombang itu umumnya dalam satuan nanometer. Jadi biar bisa dibagi gitu, biar bisa menghasilkan elektron volt si satuannya. Nah, karena 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 9 nanometer, akhirnya kan ini habis ya menjadi 1. Sisa, akhirnya kita tahu si band gap energi itu rumusnya bisa langsung aja kita pakai 1240 elektron volt nanometer dibagi dengan panjang gelombang. Nanti kan panjang gelombangnya juga dalam nanometer, nanometer dengan nanometer akan saling bisa dicoret gitu menjadi satu, akhirnya nanti bersisa satuan elektron volt. Nah, itu makanya kita bisa langsung saja menggunakan angka 1240 gitu. Terus untuk konstanta yang kedua yaitu tetapan 2,303 yaitu tetapan si alfa ini yaitu koefisien absorpsi. Ini dapat dihitungnya atau ditetapkannya dari mana sih kenapa bisa muncul angka 2,303 yaitu didasarkan dari hukum Lambert-Beer. Jadi kayak gini ya. Hukum Lambert-Beer itu, ini kan intensitas cahaya yang datang, ini I itu intensitas cahaya yang ditransmisikan, di mana si L-nya ini adalah panjang kuvet ya, atau tebal selnya umumnya itu 1 cm. Terus ini itu adalah alfanya, yaitu ini koefisien absorpsi yang kita cari. Nah, kalau misalnya menurut hukum Lambert-Beer, I itu atau intensitas cahaya yang ditransmisikan itu sama dengan I0 atau intensitas cahaya yang datang dikali dengan E pangkat negatif alfa L. Nah, kita bisa pindahkan ruas ya si I0 ini menjadi I per I0 sama dengan E dipangkatkan negatif AL. Lalu kita terapkan sifat-sifat logaritma menjadi log I per I0 sama dengan log E min AL, terus si minusnya ya biar kita hilang minus yang di sini. Negatif yang di sini kita menjadi negatif log I per I0 sama dengan alfa L kali log E. Kita biar hilang negatifnya, ini jadi dibalik ya. Jadi log I0 per I sama dengan alfa L kali log E. Nah, di mana log I0 per I itu sama dengan A atau absorpsi. Jadi kita ganti log I0 per I ini menjadi A. Akhirnya menjadi A sama dengan A L dikali log E. Kalau misalnya kita mau tahu koefisien absorpsi ya kita bisa pindahkan ruas. Akhirnya koefisien absorpsi itu adalah absorpsi dikali dengan 1 per log E kali L. Dimana log E itu sama dengan 0,4343. Kalau L tadi, L itu si tebal sel ya yang 1 ya 1 cm ya udah berarti 1 aja. Jadinya koefisien absorpsi itu sama dengan A, si absorpsi, dikali dengan 1 per 0,4343 dikali L, di mana L-nya tadi yaitu 1. Menjadi alfa itu adalah 2,303 kali absorpsi dalam satuan cm pangkat negatif 1. Nah, itu adalah awal mula dari kedua konstanta, kedua nilai yang akan kita pakai di penentuan band gap energi. Nah, jadi untuk tutorial penentuan band gap energinya akan aku dijelaskan di part kedua dan part ketiga. Kenapa dibagi dua part? Karena penentuan band gap energi itu ada dua metode, yaitu metode yang Kubel-Kammung function dan juga metode Taub plot. Jadi kita akan next ke part selanjutnya. Sampai jumpa di part selanjutnya.